Halo guys, welcome back to my channel. Bareng lagi sama aku Ulfa dan di sini aku bakal bahas tentang suka duka jadi perawat maupun mahasiswa perawat. Nah, bagi kalian yang datang ke sini untuk tahu mengenai info-info tentang jadi perawat Indonesia itu kayak apa, kalian tepat banget. Nah, untuk yang baru pertama kali datang, aku udah bahas tema-tema sebelumnya, kalian bisa cek di channel aku. Langsung aja, kali ini aku akan cerita ke pengalaman aku yang pertama saat jadi mahasiswa keperawatan. Nah, balik lagi ke tahun 2015 ya, kalau nggak salah inget. Itu pertama kali aku jalanin praktik klinik, dimana aku jadi perawat tapi yang belum resmi. Karena kalau mau jadi perawat harus punya surat tanda registrasi. Jadi kamu itu udah diakui jadi perawat. Nah, oke, langsung aja suka atau duka dulu ya. Kayaknya yang duka-duka dulu baru yang suka ya. Nah, jadi kalau misal kita dapet di RS yang udah gede, terus RS-nya yang punya income lebih banyak, itu semuanya kayak pekerjaan sampingan, misal ngelipet kasa, mencuci alat, itu nggak ada guys. Mereka punya CSSD sendiri atau sentral sterilisasi sendiri. Tapi kalau misal kalian dapet di RS kecil kayak waktu aku dulu, karena aku juga ngalamin di RS yang gede maupun RS yang kecil. Nah, kalian nanti itu hal-hal yang seperti yang bukan seharusnya dilakukan perawat, kayak misal ngelipet kasa, terus ngesterilin. Oke lah, kalau nyuci alat setelah pakai masih masih oke gitu, tapi kalau ngesterilin itu kayaknya bukan tugas perawat deh, nanti itu ada bidang lain kayak gitu. Terus yang nomor 2 itu paling bete-nya kalau dinas malam. Dulu aku tuh nggak suka banget dinas malam karena nggak ada waktu tidur atau waktu tidur itu terbatas. Nah, terus kalaupun kita giliran tidur, kita bisa jadi dibangunin guys untuk benerin infus, untuk bantu pindah-pindah posisi, terus untuk bantu minum lewat selang atau bantu lewat NGT, buang urin, pokoknya yang menurut kita itu annoying, tapi sebenarnya itu penting ya guys. Kita tuh harus membantu pasien kita. Cuma ini aku cerita sebagai aku posisi mahasiswa yang baru aja masuk ke klinik. Itu annoying banget dibangunin tengah malam, malam-malam kayak gitu. Aduh, pusing baru bangun gitu langsung ketemu pasien. Terus smile, terus senyum terus gitu. Kalau bete tar ditanyain, kenapa bete, maafin ya sus bangunin pas malam-malam gini, habisnya aku nggak ngerti sih kayak gitu. Tapi itu kenangan banget sih. Nah, untuk selanjutnya itu ada lagi kalau misal temen kalian gitu ya yang hobinya jajan lama-lama pas lagi ada tindakan, itu ngebetein banget. Apalagi kalau kalian dapat di RSUD itu yang pasiennya tuh banyak banget dan gak ketulungan, apalagi RSU rumah sakit umum. Jangan harap kalian itu kalau misal tindakan itu bisa santai-santai guys, tapi aku bukan nakut-nakutin, cuma seru gitu pengalaman kita ngelakuin tindakan, pasang kateter, pasang infus, ini itu. Tapi yang jadi masalah itu kalau teman kalian itu rese. Jadi buat mahasiswa jangan rese ya. Nah, untuk selanjutnya aku kira kalau jadi mahasiswa perawat itu capek banget untuk berdiri, karena satu, kursi itu terbatas, dan kedua kalau kita duduk jongkok gitu nggak sopan dong. Ada lagi kalau misal dukanya jadi mahasiswa perawat itu uh, kayak misal kita harus kerja, cari jurnal larut malam, masih siapin buat presentasi
kayak gitu sih. Cuma itu worth it banget nanti buat pengalaman kalian journaling gitu. Terus apalagi ya pengalaman aku dulu yang duka itu, kayaknya bakal jadi sukanya deh guys. Nah kalau kita beranjak ke suka ya, jadi kalian itu bakal dapat banget kesempatan dan kalian itu harus bener-bener terima kasih kepada pasien-pasien yang biasanya lebih sering kelas 3 itu dijadiin praktek. Kalian harus terima kasih karena mereka itu dengan rela meminjamkan tubuhnya, badannya buat kalian suntik, buat kalian infus, buat kalian pasang kateter, buat kalian tensi. Itu benefit banget dan bakal memperkaya skill kalian kayak gitu, dan itu bakal berguna banget untuk keluarga kalian. Karena kalau kasus aku sendiri, aku jadi kayak seseorang yang di keluarga aku yang bisa ditanya-tanyain tentang kesehatan. Jadi makanya anatomi juga harus ya, harus belajar banget anatomi. Itu bermanfaat untuk keluarga karena kita tahu kesehatan, kita tahu obat ini itu secara umum kayak gitu. Terus plusnya lagi itu kita selalu dituntut untuk update ilmu lewat seminar-seminar kayak gitu. Mungkin bagi sebagian orang yang nggak suka update ilmu, ini boring banget seminar, tapi bagi sebagian orang seminar itu bermanfaat banget. Pokoknya kalau kalian baru awal-awal masuk kuliah keperawatan itu pasti bete banget, ngapain sih ikut seminar, buang-buang duit, bayar kayak gitu kan. Cuma kalau semakin kesini, semakin lambat laun kalian di keperawatan, pasti kalian akan merasakan benefitnya. Terus yang selanjutnya, kalian itu bisa masuk di dunia kerja dengan tanggung jawab yang minim. Bahkan kalian sebagai perawat, bahkan kalian sebagai mahasiswa perawat itu tanggung jawabnya bukan di kalian guys. Jadi kalau kalian yang salah itu tanggung jawab clinical instructor kalian atau tanggung jawab mentor kalian di RS. Jadi sangat penting banget hubungan baik antara mentor dan kalian sendiri itu dijaga. Terus ada lagi salah satu benefit kalian, tadi kalau upgrade ilmu udah, apa lagi ya guys, bingung jadinya. Kalau kalian perawat, kalian bisa masukin juga ya tentang plus minusnya atau experience kalian jadi selama jadi perawat atau mahasiswa perawat kayak gitu. Oh iya, ada lagi, kalau misalkan nih RS-nya itu gede, alat perlindungan diri kayak misal handscoon, masker buat ke pasien itu kalian enak aja gitu tinggal ambil. Kalau pas lagi magang di RS yang kecil, handscoon itu atau sarung tangan itu yang buat tindakan, guys kalian harus bawa sendiri. Kalau enggak kalian harus rela dengan segala konsekuensi, tapi itu enggak bagus ya sebenarnya, harus pakai APD. Jangan sampai enggak pakai APD. Jadi bisa dikatakan kalau RS kecil itu sedikit pelit. Tapi itu yang aku rasakan, bukan berarti aku meng-underestimate RS besar atau RS kecil kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya aku lanjut pengalaman senang dan sedih selama atau suka duka selama jadi perawat selama ini kayak gitu. Kalau disuruh milih antara RS swasta dan RS negeri, itu menurut aku karena aku udah ngalamin, aku pun sekarang kerja di RS swasta, tapi aku dulu pernah internship atau magang di RS negeri ataupun RS swasta yang dari tipe C ke tipe A RSUP kayak gitu. Aku ngalamin banget. Jadi kalau masalah banyak sedikitnya pasien itu mending kerja di RS swasta, apalagi yang RS khusus kayak misalnya RS ortopedi, RS ibu dan anak, RS jantung. Mungkin itu pasiennya akan lebih sedikit daripada rumah sakit umum, pasti pasiennya akan meledak kayak gitu.
dan beban kerjanya akan lebih tinggi. Jadi kalau kalian mau pilih kerja di mana itu bisa jadi pertimbangan ya guys. Terus ada lagi benefitnya, jadi kita itu banyak upgrade ilmu, kayak kita sering diikutin seminar, kita suruh ikut pelatihan keluar kayak gitu. Tapi di luar itu guys, jadi perawat itu bukan aku mau bikin kalian takut gitu ya. Prosesnya itu ribet banget. Jadi kalian harus lulus uji kompetensi, kalian harus punya STR, kalian punya SIP, dan buat aku yang ngurusin itu sendiri semuanya tanpa dikoordinasi atau tanpa calo-caloan gitu istilahnya, itu cukup rumit dan cukup menyita waktu, tapi benefit banget kalian buat belajar. Jadi kalau aku sendiri itu bukan cuma diambil sisi negatifnya, tapi of course aku ambil sisi positifnya. Lanjut lagi, kalau masalah salary gaji bisa kalian sesuaikan sama tempat kalian kerja, soalnya di masing-masing kota itu beda. Nah terus kalau duganya itu guys, kalau misal dinas malam lagi ya, dinas malam lagi kalian dinas sama partner sejawat kalian yang nggak pengertian sama kalian, kalian bisa nggak tidur guys itu. Jadi untuk sejawat semua saling pengertian ya, tidur itu dibagi kalau emang bisa tidur, kalau nggak tidur ya sekalian nggak tidur semua gitu, nggak ada iri ataupun apapun gitu. Nah bagian minusnya lagi itu, bagian dukanya lagi itu kadang di RS tertentu itu menganggap perawat itu masih sebagai pembantunya dokter, asistennya dokter. Padahal di RS yang lebih besar, RS pusat lah kita katakan, yang kelihatan emang gede gitu ya, itu kita itu sangat dihargai sebagai perawat. Decision making itu kadang dokter itu meminta pertimbangan pada perawat kayak gitu guys. Jadi ya gitulah, aku sendiri lebih seneng kalau misal kerja di RS pemerintah dan yang lebih besar gitu. Katakan aku kalau mau cita-cita kerja di RSUP. Tapi kalau kalian mau ke masyarakat, kalian bisa pilih tuh di kayak misal puskes, pusat kesehatan masyarakat kayak gitu, itu best banget. Sejauh ini suka dukanya kayak gitu. Oh iya, satu lagi, kalau di keperawatan itu kalian nggak, kalau pertama kali masuk kalian nggak bisa milih kalian ditempatkan di mana, tapi dari kalian peminatan waktu kuliah itu bisa nentuin nanti kalian ditempatin di mana. Kayak contoh soalnya, aku dulu di waktu kuliah itu ambil ke skripsinya itu keperawatan intensif sama gawat darurat. Jadi makanya kenapa sekarang aku relate ke bidang aku, neonatal intensive care unit, itu karena itu guys. Jadi kalian selama kuliah dan selama kerja itu akan bersangkutan. Di luar kalian akan ditempatkan dimanapun kayak gitu. Sejauh ini itu aja. Kalau kalian suka boleh like, kalian juga boleh tambahin suka dan duka perawat itu apa aja. Terus kalau kalian masih kurang jelas, kalian boleh tanya. Jangan lupa subscribe dan kalian boleh share apabila kalian membutuhkan atau ada orang di sekitar kalian yang membutuhkan. See you in other video. Bye bye.